Oke, kalau kita udah buat skalanya kayak gini, langkah pertama yaitu kita bikin garis buat nanti untuk digambar jadi reaksinya. Pertama, yang harus dikasih garis yaitu yang ada gayanya. Ini ada P1, P2, P3. Berarti sini outputnya kita harus kasih garis. Garis ini cuma untuk tempat kita gambar aja sih, jadi bebas mau. Nah, penting digaris aja. Ini. Kemudian, nah, kemudian P4, P5-nya kan di sini. Berarti kita kasih tempat buat gambar di bawahnya aja. Oke, kita anggap saja seperti ini ya. Terus langkah selanjutnya yaitu kita gambar gayanya. Gambar menerus gayanya di sini. Nah, dengan skala 1 cm itu mewakili 2 ton. Berarti jika gayanya 1 ton, itu menerusnya di sini cuma setengah cm. Oke, kita langsung ke gambarnya ya. Kita buat di Oke, karena P1 ini arahnya horizontal, kita arah horizontal. P1 sama dengan 1 ton, berarti cuma setengah cm. Setengah cm, oke. Terus ada lagi P2 4 ton. 4 ton berarti kalau skalanya 1:2, berarti 4 ton 2 cm. Berarti 2 cm. Oke. Kemudian ada P3-nya 2 ton. Arahnya juga masih sama, horizontal. Kita gambar menerus saja ya. Kalau yang horizontal, gambar horizontal semua. Nanti buat yang P4, P5 kan vertikal. Nanti kita gambarnya juga vertikal. Oke, P3-nya 2 ton. Berarti dengan skala 1:2, berarti cuma 1 cm. Oke. Dengan begini kita dapat gaya dari P1, P2, dan P3. Ini untuk gaya P1, untuk P2, dan untuk P3. Oke, untuk gaya P4, P5 kita juga gambar. Untuk P4, 8 ton. Berarti dengan skala 1:2, berarti 8 ton 4 cm. 4 cm. Oke, ini gaya P4. Terus P5-nya 5 ton, berarti 2,5. Bentar, kita tarik dulu. Nah, gaya P5-nya itu 5 ton, berarti 2,5. Dengan skala 1:2 ton, 1 cm mewakili 2 ton. Oke, dengan gini jadi P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke, kalau udah jadi seperti ini, lanjut kita bikin titik puncak buat gambar P1, P2, P3, bisa di sini. Bebas mau titik puncaknya di tengah-tengah, apa di sini, apa di sini, apa di sini.
bebas. Kita buat pas di tengah-tengah aja ya. Kita buat di sinilah. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal ngehubungin dari titik P1, P2, P3 disambungin ke titik puncak ini. Oke, tinggal gambar. Kemudian ini juga. Gambar. Kemudian ini. Ini. Lalu yang ini. Oke, nah kita udah punya garis buat gambar buat P1, P2, P3-nya. Nah, lanjut yang vertikal ke yang vertikal. Kita juga cari titik puncaknya bebas, mau di sini boleh, sini boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi kita buat di tengah-tengah aja, buat biar gambarnya gampang lah. Oke, kita buat di ini ya. Oke, kalau udah tinggal kayak tadi ditarik garis. Bentar, ini ditulis dulu. P1, P2, P3. Nah, ini P4, ini P5. Oke. Nah, ini tinggal ditarik garis kayak tadi lagi. Nah, nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, kalau kita udah dapat gambar kayak gini, kita tinggal pindah ke sini. Nah, kita tinggal pindah ke sini. Dari gambar ini tadi, kita pindah ke sini. Oke, kita pertama lakuin di P1 sampai P3-nya ya. Oke, untuk garis nanti kalian narik garisnya dari sini ke sini itu harus nggak boleh melenceng, harus sesuai lurusnya. Ini kan ini titik P1. Berarti kalian gambarnya di garis yang P1. Nah, gambar aja. Kan gambar kayak gini. Sorry. Ini cuma motong P1 aja, berarti cuma di garis P1 ini. Terus lanjut garis yang ini garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus lanjut garis yang kedua. Garis yang kedua.
Nah, untuk garis yang kedua, itu dia memotong P garis P1 dan juga P2. Jadi dia nanti ditaruh di gambar sini juga di P1 sama P2. Nah, kalian tinggal geser, dia harus memotong P1 sama P2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, 1 sama P2. Terus untuk garis ketiga, dia memotong P2 dan juga P3. Nah, garis ketiga ya. Dia memotong P2 dan juga P3. Berarti nanti taruhnya di garis dia memotong P2 sama P3. Nah, terus lanjut dari ini. Dia memotong P2 sama P3. Set. Oke, terus lanjut garis keempat. Nah, garis keempat itu cuma memotong P3. Kita anggap aja ini belum. Nah, dia cuma memotong P3. Nah, tadi yang paling ujung ini juga cuma memotong P1. Berarti gambarnya cuma memotong P1. Yang paling ujung kanan juga cuma memotong P3. Berarti cuma memotong ini, tak? Oke, kita buat gini. Gambarnya boleh menerus sampai sini. Dan ini tadi juga gambar garis ke-1-nya boleh panjang. Nah, kita Nah, kurang lebih gambarnya jadi kayak gini. Titik puncaknya itu di sini. Nah, kenapa kalian harus mencari ini? Nah, nanti kalau udah jadi yang di P5, P4, kalian akan tahu ini fungsinya buat apa titik puncaknya. Oke, kita lanjut gambar yang 5, 6, 7. Ini kita tulis dulu. Ini tadi garis 1 aksen. Dan ini tadi garis 2 aksen. Ini tadi garis 3 aksen. Dan yang ini garis 4 aksen. Oke. Kemudian kita lanjut ke P4 dan juga P5. Nah, untuk garis kelima itu cuma memotong P4. Cuma memotong garis P4. Jadi P4 itu letaknya di sini. Berarti kalian gambarnya syaratnya cuma penting memotong ini. Kalian mau gambar segini juga nggak apa-apa. Tapi syaratnya cuma ini harus memotong garis P4-nya. Terus kita lanjut garis ke-6.